Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali dan menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe. Kita mulai dari SAUSD. Kita perhatikan di daily ya. Di daily kemarin ini ada area reset liquidity, kemudian di sweep turun. Dia turun ngambil dari area ini ya. Ini adalah area dari CTR low, atau kalau kita gambar ini juga sebagai fair value gap ya. Gambar sebagai fair value gap. Kemudian kita bisa turunkan di TF yang lebih kecil lagi. Kalau di 4 di sini juga. Nah, di 4 di sini juga ada area fair value gap. Selanjutnya kita bisa turunkan di TF ketika ngambil area CTR low atau area fair value gap. Kemudian kita mencari apakah ada area entry ya. Kemarin kita coba entry di area sini. Karena ketika mengambil area CTR low atau liquidity internal fair value gap, kemudian di H4 juga ini adalah area fair value gap. Kemudian di sini dia membuat market structure shift. Kemudian naik ya. Naik di sini ada area fair value gap. Jadi kita bisa entry di area sini ya. Kita bisa entry di area sini dengan target kemarin adalah area ini. Jadi entry, kita ambil hacknya, kita bisa entry di area sini ya, di area fair value gap di M5. Di sini ada area fair value gap ya. Mana ini adalah areanya fair value gap. Kemudian dia ngambil area fair value gap, dia sempat turun di area ini. Kemudian dia naik. Kenapa dia naik? Kita bisa naikkan TF-nya. Ya, naik karena di sini sebenarnya ada area fair value gap. Ya, ada area fair value gap. Dan kalau kita lihat di sini ada CTR low ya. CTR low dengan target CTR hack sini ya. Dan ini market masih naik. Ya, market masih naik. Kemudian selanjutnya kita akan analisa. Kita akan tunggu di area CTR low atau sell set liquidity kalau kita perkecil. Nah, ini adalah area sell set liquidity. Jadi kita akan tunggu ngambil area liquidity, kemudian naik di sini ya. Ini kalau ada konfirmasi buy, kita akan cari buy. Atau kalau dia turun lagi ya. Ini ada area CTR low di H1 daily ya, di daily ini bisa sebagai liquidity atau sell set liquidity ya. Ini adalah analisa kita bisa tunggu ambil area ini ya, ambil area ini kemudian naik. Dari konfirmasi entry di sini juga ada area liquidity. Kita akan pantau apakah di area-area tersebut ada gerakan ya. Jadi kita pantau nanti ketika dia nyampe di area sini apakah ada konfirmasi entry, kita akan entry di area sini ya. Jadi yang pertama kita tunggu di area ini ya. Kemudian ketika dia turun lagi kita akan tunggu di area ini. Selanjutnya EUR NZD ya.
kita lihat di daily. Kita perhatikan di daily, di sini ada area order block ya. Ada area order block, kemudian di sini ada sell set liquidity. Kemudian dia sempat ambil ini area yaitu sell set liquidity di sini, atau kalau kita gambar ini adalah CTR low. Ini hack ya, hacknya di sini. Ya, dia sempat ambil area CTR low di sini. Kemudian dia sempat naik ya. Naik. Ketika naik ini kita bisa pantau di area sini. Apakah ada konfirmasi entry? Sebenarnya ada di sini, kita bisa melihat dia membuat market structure shift kembali di area ini. Ini ada area liquidity, ini turun, kemudian kembali di area liquidity, dia membuat market structure shift. Kemudian kita lihat di sini juga ada area ya, ada fair value gap. Ya, area fair value gap di sini. Ini ada area kosong ya. Coba kita lihat, ini ada fair value gap. Kalau kita bisa naikkan ya biar semakin jelas ya, ini ada areanya, ada area fair value gap, dan di bawahnya udah ada order block. Ini order block. Kalau kita perkecil lagi, coba kita lihat DM5. DM5 di atas ini ada fair value gap ya. Jadi kita bisa entry di sini ya, di area sini, atau kita ngambil setengahnya ya, setengah dari ya, karena ini nggak terlalu lebar, biasanya dia nyentuh aja kemudian naik ya. Jadi kita bisa cari ya di sini, ini yang entry bisa di area sini atau order block di sini ya. Biasanya kalau order block ini nggak nyampe, order block nggak nyampe, jadi dia ambil area fair value gap kemudian naik. Dan naik dia ambil area ini adalah buy set liquidity ya. Kemudian ini kemungkinan dia masih turun ya, dia turun, dan dia sebenarnya ambil dari ini ya, area liquidity, kemungkinan masih turun. Oke, kita lihat ya, dia ngambil area liquidity kemudian turun. Di sini ada fair value gap ya, market structure shift, dia ambil area order block sini, ini order block ya, ya kemudian turun. Hati-hati kalau dia, kita bisa tunggu di area ini order block ya, atau di area bawahnya ini ada sell set liquidity ya. Kita tunggu di area ini, kalau dia turun ya, ngambil area ini baru kita akan entry, atau ini juga kita pantau di area-area ini ya, adakah reaksi untuk kembalikan arah. Kemudian EUR NZD, EUR USD ya. EUR USD kalau kita perhatikan kemarin kita ada entry, kita coba entry. Ini kemarin sempat entry di sini ya, tapi close ketika news ya. Kita coba analisa awal kenapa saya kemarin coba entry di area sini. Ya, kalau kita lihat di daily ya, saya ada entry di sini tapi tidak diambil. Ini analisa sebelumnya bisa dipantau. Ya. Ini kita perhatikan dia men-sweep area dari swing low. Ini adalah liquidity. Ya. Swing low, ini body. Ini CTR low ya, dia ambil dari CTR low. Ini lihat, dia ambil CTR low kemudian naik ya. Naik di sini dia membuat market structure shift ya. Di sini dia membuat market structure shift. Saya entry kemarin ketika market ada di sini. Ya, saya berharap dia turun kemudian naik.
Ya, ini kemungkinan dia akan ambil area ini ya. Ya, target sebenarnya bisa di sini. Ya. Jadi ini adalah area fair value gap. Ya, kita entry di sini di M30 atau H1 ya. H1 kalau H1 di sini. Oke, namun ini nggak diambil. Oke, di sini ya. Saya ngambil sini. Ini adalah area fair value gap. Saya berharap ketika dia ngebreak membuat market structure shift di sini, dia turun, kemudian naik. Dan ini ada fair value gap dan displacement. Selanjutnya apakah kita bisa, ini masih naik ya, kita tunggu nanti di area sini, atau paling amannya kita tunggu di sell set liquidity sini. Kita tunggu di set liquidity di sini dan kita pantau di area ini. Kalau kita turunkan lagi di sini juga masih valid ya. Ya, ini masih kita bisa manfaatkan nanti jika kembali, tapi tunggu lihat karakter yang ada di sini nanti. Kita bisa lihat apakah karakternya berubah arah. Kalau misalnya karakter ngambil men-sweep area ini kemudian ada perubahan arah market, berarti ini kita cancel. Kemudian USD CHF. Ya. Kita perhatikan di sini. Dia weekly, kenapa dia turun, dia ambil liquidity ini. Ya, buy set liquidity, kemudian turun. Kita bisa turun lagi di area sini. Dia ambil area ini ya. Kenapa dia ambil area ini? Kita bisa turunkan di sini ada area fair value gap ya. Dia ambil area fair value gap. Jadi dia naik turun ngambil area liquidity. Ini perhatikan ya. Ini kemarin kita ada entry juga di area sini. Coba kita lihat. Ya, ini entry-nya. Ini entry ya di sini. Kita pakai M30. Ya. Entry di sini dengan target TP, ini udah TP. Kemudian selanjutnya ketika news. Coba kita hapus nih sekarang supaya lebih kelihatan. Ya. Ya, dia naik ngambil area ini. Ya, di area ini CTR low di weekly ya. Kenapa dia turun ini ngambil area set liquidity, ini sell set liquidity. Oke, ini. Dan kenapa dia turun di area sini? Ini ada area fair value gap. Dia turun di sini. Ini kemungkinan masih turun. Dia buat market structure shift di sini. Dan dia naik lagi ambil area order block. Jadi TP misalnya kita entry di sini berarti SL-nya di atas. Dan selanjutnya kita akan tunggu, ini adalah area liquidity. Ya, kita bisa tunggu di area ini. Oke, kalau ambil ini kita akan coba entry nanti. Entry buy. Kita cari H4. Oke, yang clean adalah ini. Ini bisa kemungkinan turun sampai sini ya. Kemudian AUD USD. Ya, kita juga ada entry di sini. Ini perhatikan dia ambil liquidity ini. Swing low. Dia naik kemudian turun ambil liquidity ini. Kenapa dia turun ambil liquidity ini? Ya. Jadi ini ada liquidity di sini. Ini liquidity-nya di sini ya. Ini kalau kita lihat di D1. D1 di sini kelihatan. Kalau di H4 di sini nggak kelihatan ya. Ya. Kita kemarin juga coba entry di area sini hampir diambil ya. Sangat tipis sekali. Ternyata dia ambil ini. Saya tunggu di area bawahnya. Karena saya berpatokan pada OTE ya.
TE, ternyata ini tidak diambil, ini agresif ya. Bisa sebenarnya entry di sini tapi agresif, dan SL-nya tetap di bawahnya sini. Oke, kita lihat di weekly high ya, ini kemungkinan masih naik. Dia ambil area ini equal heights, ini udah tidak valid ya. Jadi ini juga areanya. Oke, kita lihat di sini juga. Kemudian AUD USD ya, di sini ambil fair value gap ya. Di daily ini dia naik, ambil area fair value gap ya. Kita ambil fair value gap. Kalau kita turunkan TF, di sini ada equal heights, di sini ada equal high, ini equal low, sorry, di sini ada equal low. Oke, jadi dia ngambil area equal low atau D1. Di sini ada fair value gap ya, ada fair value gap, dan saya coba entry kemarin juga di area sini dan tidak diambil ya. Ini ketika di sini nih tidak ada rejection ya, dengan target TP main di sini ya, ambil area ini udah nyampe ke areanya. Jadi ini bisa kita close ya, bisa jadi ketika dia naik dia akan mengalami perubahan market ya. Kita lihat nanti di area sini ada liquidity. Oke, selanjutnya ini kita akan tunggu, kita hapus dulu area ini ya, ini hapus ya, kita tunggu di area sini. Dan dia ambil, kalau kita perhatikan juga ini ambil area fair value gap. Kalau kita ambil bodinya ini berarti CRT low ya. Kalau berdasarkan body ya, berdasarkan candle ini adalah CRT low. Kemudian USD CP, saya ada entry di sini. Saya ada entry di sini dan sekarang running profit. Kenapa saya entry? Kita lihat di weekly. Oke. Kalau kita perhatikan di weekly, dia ambil area ini body weekly. Ini adalah ring dari wadah weekly, dia ambil area CTR hack atau base set liquidity. Kalau kita lihat ini adalah base set liquidity weekly ya, ini CRT hacks, dan ini adalah CRT low. CRT low nya juga diambil di sweep ya. Kita analisa. Ini kemarin juga ada entry di sini. Kita entry-nya karena ada liquidity di sini. Dan saya ambil area ini. Area di ini ada fair value gap ya, sebenarnya di sini saya ambilnya. Tapi sebenarnya area yang sini khawatir nggak kena. Dengan target TP saya di sini. Ya, jadi entry dari area sini ya, sini ke target adalah area ini ya, semoga nyampe. Kemudian USD CAD ya, USD CAD kita coba juga cari entry. Ini ada area ya fair value gap, dan dia mensweep juga. Ada di weekly dia kembali ke area ini sell set buy set liquidity, dan saya coba entry kemarin. Ini kita buat ringnya sebelumnya ya, ini ring antara ini kemungkinan dia sudah ngambil low ini. Jadi kemarin saya coba entry di sini dan tidak ada reaksi ya, tidak diambil. Dan ketika berada di sini nih, saya entry di sini. Sorry.
Ini dia ngebreak area ini ya, market structure shift. Dan sekarang dia ngambil area swing low ya, swing low. Oke, belum ada area yang bagus. Ini sebenarnya areanya ya, kita lihat nih apakah nih ya naik ya, apakah tembus. Selanjutnya GBP USD. Oke, ini kita lihat di weekly. Oke, di weekly ini masih strong naik ya. Kita lihat di sini ada area fair value gap ya. Kemudian kita bekerja satu. Oke, kita lihat hasil weekly dulu. Daily ya. Di sini adalah area fair value gap, tepat di area mitigation block ya, ada mitigation block, jadi ini naik. Kemudian kalau kita lihat di daily, dia ambil dari body ini CTR low. Nah, ini kenapa dia naik ya, ambil ini. Ya, sebenarnya kita bisa entry di area sini. Ada fair value gap ya. Ini market structure break. Dan selanjutnya kita akan tunggu dia ambil sell set liquidity di sini ya. Ini ada fair value gap. Ini udah diambil fair value gap, naik. Saya akan tunggu di area sell set liquidity di sini kalau mau cari entry, karena strong naik ya, strong bullish. Jadi untuk sell masih hati-hati, nunggu di area weekly ya. Terus sell kita nunggu di weekly tadi, nunggu di atas. Jadi kita cari sell dengan nunggu di area ini, ngebreak area ini, kemudian membuat konfirmasi. PPJPY sekarang berada di area daily ya. Ini ada area fair value gap ya. Ini adalah area fair value gap ya. Tapi ini enggak terlalu ini. Coba kita lihat ya. Kita perkecil. Ya, sebenarnya bisa entry di sini ya. Ini ada fair value gap. Tapi ini yang menjadi halangan ya untuk sell. Kalau ini di break ya, kalau di break kita akan ambil area ini. Nge-break ya, ini market structure break. Kita tunggu dia recheck baru kita entry. Oke, seperti ini. Kita lihat nanti areanya di mana. Biasanya diambil di area sini, atasnya sini. Oke. Selanjutnya Nasdaq ini masih belum terlalu bagus, meskipun ini sudah di weekly dia sudah berada di area fair value gap ya. Kita tunggu adanya displacement yang udah jelas arah marketnya. Kalau dia 4 H1, terus kalau daily ini fair value gapnya ya, tapi ini masih banyak halangan. Ini ada fair value gap. Oke, masih hati-hati ya, belum ada tanda-tanda penurunan. Kemudian WTC area ini tidak ada reaksi ya, tidak ada konfirmasi entry. Kita kemarin tunggu di area sini. Dan sekarang ya kita hapus ini. Tidak tunggu di weekly ya. Di weekly di sini ada buy set liquidity.
Jadi kemungkinan dia ambil ini. Oke, kita bisa tunggu nanti di area sini, di swing high swing low kalau dia turun. Oke, di sini ada fair value gap. Oke, di sini ada fair value gap dan order block ya. Jadi kemungkinan dia turun ngambil area ini. Ini kemarin kita tunggu di sini, ternyata dia ambil area order blocknya sini. Ya, mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.